Baik, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih bentuk dari masjid ini dan apa saja yang di dalamnya, dan bagaimana sih sejarah terbentuknya masjid ini, yuk kita lihat ke dalam. Masjid Agung Surakarta sudah berdiri lebih dari 4 abad dan masih berfungsi hingga saat ini. Masjid ini dulu terkenal juga dengan nama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat. Masjid Agung Surakarta dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Berdirinya masjid ini berkaitan dengan pemindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta pada tahun 1745 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II. Pemindahan ini akibat hancurnya Keraton Kartasura pada peristiwa Geger Pecinan yang membuat Sunan Pakubuwono II mendirikan keraton baru beserta masjid di dalamnya. Masjid Agung Surakarta menempati lahan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Masjid ini memiliki beberapa pendopo di halaman masjid. Ada kandang kuda, tempat kereta raja dan pradangga untuk upacara adat. Ruang utama dari Masjid Agung Surakarta ini digunakan sebagai tempat sholat bagi jamaah laki-laki. Ruangan ini dilengkapi dengan 11 pintu dan 9 jendela yang tersebar di sisi timur, utara, dan selatan ruang utama. Luas dari ruang utama masjid ini sekitar 32 x 34 meter yang menjadi lambang kesederhanaan duniawi. Kayu jati yang digunakan sebagai penopang dan bagian atap ini diyakini merupakan bagian dari Masjid Kartasura sebelum dipindah. Di luar ruang utama, tepatnya di sisi selatan dan utara, terdapat ruang tambahan yang disebut dengan pewastren. Pewastren ini merupakan ruangan yang dibangun oleh Sunan Pakubuwono VII dan sempurna pada masa Sunan Pakubuwono VIII. Ruang pewastren ini berfungsi untuk jamaah putri sholat di sisi selatan ruang utama masjid. Pada bagian serambi ini lebih terlihat seperti sebuah teras yang cukup luas untuk para jemaah dan pengunjung duduk beristirahat. Dari serambi ini, Anda dapat melihat 5 pintu berjejer menjadi pintu utama menuju ruang utama. 2 pintu pada bagian pinggir memiliki motif flora atau bunga-bunga dengan warna yang begitu cantik. Sedangkan 3 pintu yang berada di tengah berias dengan ukiran kepala hewan penuh dengan gaya magic. Bagian yang cukup unik dari masjid ini adalah bagian menara masjid. Menara ini dulunya berfungsi sebagai tempat azan, namun sekarang beralih fungsi menjadi tempat meletakkan pengeras suara. Desain bangunan menara masjid ini terinspirasi dari bangunan di Delhi, India, yaitu Qutub Minar. Kemudian oleh Sunan Pakubuwono X menambahkan pada tahun 1928 bersama dengan perombakan gapura masjid. Selain menara, Sunan Pakubuwono X juga merenovasi bagian gapura masjid yang dulunya bergaya Jawa dengan atap limas. Gapura tersebut mengalami perombakan mengikuti gaya arsitektur Persia dan Timur Tengah yang khas. Saat ingin berkunjung ke Masjid Agung Surakarta, Anda tidak perlu membayar biaya sepeser pun. Semua bisa Anda nikmati secara gratis, termasuk fasilitas seperti toilet dan kamar mandi.
Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bella Zahra, mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta. Saya di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu dan dari mana? Dari Madiun, nama Ibu Lili. Ya. Alasan Ibu berkunjung ke masjid ini itu apa Bu? Sebenarnya tujuan utamanya ke masjid yang baru apa ya di iya, tapi mampir ke sini ke pasar terus mampir ke sini sholat. Alasannya karena ini termasuk kayak sejarah gitu apa? Ya, unik sih. Unik ya Bu ya? Estetik ya. Iya sih, kesannya estetik ya Bu Iya. ya. Di sini jadi rombongan Bu? Iya, Rombongan pengajian. Kayaknya itu saja sih Bu. Oh iya. Setelah melakukan sesi wawancara dengan salah satu pengunjung yang berada di Masjid Agung Surakarta ini, dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung Surakarta bisa menjadi destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi saat berada di Kota Solo.